Saya yakin dan percaya itu Taman Firdaus mungkin rumah bapak lah, ya, istana lah. Lalu jalan menuju ke sana, akhirnya waktu masuk ke dalam istana itu, lalu pintunya juga seperti lubang jarum ini. Tek. Lalu malaikat ini masuk, lalu Rosai sebelum masuk, Rosai ngomong gini, Tuhan, ini rumah, berarti ada orang di dalam. Ija gitu. Oke, baik. Akhirnya, lalu ada alunan musik dalam ruangan itu. Lalu tiba-tiba ada suara ngomong gini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Welcome to my channel, YouTube Lu ingat gak tentang orang tua atau teman-teman kamu atau om tante? Ada kepikir gak atau hanya kamu aja? Nggak ada pikir sampai di situ. Roh saya waktu di bawah itu cuman hanya berjalan ya. Waktu berjalan masuk dalam melewati pintu di taman itu. Di taman itu, di dalam Taman Firdaus itu, apa Taman Firdaus, halaman surga kah? Itu jalan di situ memang ada damai, ada sukacita. Lalu di situ kita jalan hampir 4 kilo lah. Nggak terbang bersama dengan malaikat ini, mereka nggak punya sayap. Seperti manusia biasa kok. Berarti berjalan. Berjalan Merasa. seperti Tapi biasa. nggak capek. Nggak capek. Ada rasa bau, aroma, Nggak ada. harum, kecut, A few ada. panas, moments dingin, nggak ada. later. Nggak ada. Kamu nggak berasa apa-apa? Nggak ada terasa apa-apa. Seperti dalam Welcome ruangan, to dalam my channel, di taman yang istilahnya ya seperti saat inilah. Bagus Kita nggak tamannya. terasa apa-apa. Jadi ketika masuk taman itu secara manusia, maunya jalan terus dalam taman itu. Indah ya. Taman itu indah. Memang taman itu nggak ada di bumi lah. Kalau kita mau coba memang nggak ada lah. Bedanya apa dengan taman-taman di bumi? Bedanya kan kalau kita di bumi ini kan pohonnya tinggi-tinggi, gunungnya tinggi-tinggi. Tapi di sana kan bukit-bukitnya ada pendek-pendek gitu ya. Baru pohon-pohonnya nggak terlalu sampai 5-10 meter. Pohon-pohonnya sekitar ya seperti lampu-lampu inilah. Ya. Nah kalau ada buahnya semuanya buahnya bagus-bagus itu. Kalau buah jeruknya tingginya hampir seperti tingginya ini juga. Wow. Tapi buahnya itu banyak sekali di situ. Ya. Nah itu akhirnya udah roh saya nggak mikir yang ke sana lah. Tidak Iya. lagi memikirkan yang ada Karena di ini dunia. di bawah sama Iya. 5 malaikat ini. Dan nggak rasa lapar pengen makan buah itu? Nggak ada rasa itu. Iya. Lalu berjalan sekitar 4 kilo kemudian dalam taman itu, roh saya tiba-tiba ngomong gini, Tuhan Yesus ini kan taman, berarti ada rumah. Tadi kan lihat sini kan ada taman, tapi ini ada seperti ada apa ya, putih di sini, seperti ada awan putih yang menutupin ujung sana. Oh, Udah nggak kelihatan jadi nggak lagi. kelihatan. Ya. Baru roh saya tiba-tiba ngomong, Tuhan Yesus ini kan taman, berarti ada rumah. Baru ngomong gini, tiba-tiba seperti ada terbuka begini, gitu. Terus Ternyata kelihatan di bawah rumahnya. sana Oh, ada kota yang megahnya di bawah sana. kota. Ada kota yang megahnya luar biasa. Karena waktu di dalam taman ini lihat ke bawah sana seperti ini jurang. Oh, Ya. oke. Dan lihat ke bawah sana seperti kita naik pesawat tiba-tiba melewati awan putih yang tebal ini. Tentunya udah di bawah sana ada taman gitu. Terus kemudian Nah ini terbuka tiba-tiba roh saya lihat ke bawah sana. Kota. Kota ini megahnya luar biasa Pak. Saya yakin dan percaya itu Taman Firdaus mungkin rumah bapak lah, ya, istana lah, gitu. Akhirnya lalu di ujung sana akhirnya jalan sekitar 2 langkah 3-4 langkah, di situ ada tangga. ya. Tangganya ini putih. Akhirnya roh saya bersama 5 malaikat ini, yang 5 malaikat yang 1 malaikat ini pandai turun-turun kita ikutin. Turun-turun tangga itu 7 anak tangga yang kita injak. Lalu jalan menuju ke sana, akhirnya waktu masuk ke dalam istana itu, lalu pintunya juga seperti lubang jarum ini. Tek. Lalu malaikat ini masuk, lalu roh saya sebelum masuk, roh saya ngomong gini, Tuhan, ini rumah, berarti ada orang di dalam. Ternyata waktu sudah melewati pintu itu, di balik sana seperti di dalam gereja, bahwa di sana ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Wow. Wah, itu sukacita begitu luar biasa. Akhirnya roh saya kan masih digandeng, jalan di tengah-tengah seperti kita menuju ke mimbar ya. Di tengah-tengah mereka naikkan pujian, penyembahan. Ada yang duduk, ada yang tepuk tangan, ada yang berdiri, ada yang menari. Bahasa apa? Pujiannya? Mereka pujian yang nggak bisa dimengerti lah. Oke. Pujian, lagu-lagu pujian yang seperti ada pujian kita naikkan dalam gereja gitu. Oke, baik. Akhirnya lalu ada alunan musik dalam ruangan itu. Lalu tiba-tiba ada suara ngomong gini,
Ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Suara ini berkata, bergumandang jauh banget, tiba-tiba hilang. Lalu roh saya dibawa lagi, tiba-tiba dibawa lagi, berubah lagi ruangan kedua. Masuk ruangan ketiga lagi. Ya. Persis seperti ruangan yang pertama, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan seperti KKR besar lah. Ya. Gitu. Mereka duduk di kursi putih panjang gitu. Mereka pakai jubah putih semua. Mereka lihat roh saya begini pun sambil tertawa. Tapi dalam ruangan pertama sampai ruangan ketiga itu, mereka ini wajah sama loh. Nggak ada anak kecil, nggak ada orang tua. Gitu. Semuanya muda. Semuanya muda. Kalau bilang 25, umur 25 tahun, semuanya 25 tahun. Iya. Apakah itu memang tubuh kemuliaan Tuhan? Sehingga tidak ada perbedaan di dalam sana. Kalau wajah berbeda, lu dari suku mana? Mungkin Tuhan bilang bersatu seperti anak kembar gitu. Oh. Gitu kan? Sedangkan kamu sendiri udah pakai baju jubah putih belum? Saya itu pakai sesuatu gitu. Oke. Warnanya ingat nggak? Putih juga. Putih juga. Jalan gitu. Warna putih jalan gitu. Iya, iya. Terus, bersama terus, dengan 5 malaikat itu. Oke. Ketika roh saya berdiri itu seperti dalam keadaan gak pakai apa-apa. Gitu. Tapi ketika masuk dalam terang itu otomatis langsung baju putih langsung masuk. Oke. Ada jubah kemuliaan Kita Tuhan. nggak Iya, ambil, iya. Oke. langsung bilang pakai dulu, Langsung masuk dalam pakai. terang ini, otomatis langsung udah ada di situ. Jadi jubah kamu juga sama kayak mereka yang nyanyi-nyanyi itu. Wow. Oke. Iya. Langsung Terus, jalan di tengah-tengah KKR besar ini. Wow. Akhirnya tiba-tiba roh saya dibawa masuk dalam ruangan keempat. Ruangan itu kosong, tapi ruangan itu bagus banget gitu. Ya. Lalu roh saya melangkah 3-4 langkah ke depan, masih bersama dengan 5 malaikat ini. Roh saya langsung ngomong gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini, tiba-tiba 5 malaikat yang 2 malaikat di sini, 2 malaikat yang tadi pegang tangan saya masih sadar, pegang begini dalam sekejap, hilang. Oke. Udah tangan saya nggak ada berat lagi, Ya. ringan gitu. Lalu roh saya berdiri sendiri dalam ruangan kosong itu, lalu tiba-tiba ada sinar kemuliaan muncul di depan mata roh saya. Di depan sana ada sinar sekitar 5 meter di depan mata roh saya. Sinar itu membuat mata roh saya nggak bisa melihat lagi. Mata roh saya dalam keadaan tutup mata kayak gini. Di dalam ruangan keempat itu, tiba-tiba ada suara bergumandang dalam ruangan itu berkata gini, berlutut, berlutut. Tiba-tiba roh saya berlutut dalam keadaan tertunduk. Tiba-tiba roh saya mulai pelan-pelan angkat begini. Lalu ada satu buku besar terbuka. Ketika buku ini terbuka, buku itu besar sekali. Lalu tulisan keluar dari buku itu gaya bara api. Keluar, tulisan itu terangkat dari buku itu, terangkat dari sana masuk di mata roh saya, tenggelam di mata roh saya hilang. Keluar hilang. Tulisan tentang apa? Tulisan tentang apa? Itu tulisan itu mungkin dosa-dosa saya. Oh. Jadi keluar itu masuk di mata roh saya. Jadi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembaran yang kedua. Baru terbuka begini. Saya lagi mulai dari sana. Tiba-tiba seperti bilang kita syuting begini. Kita nonton lagi. Langsung ada video. Berubah jadi video. Oh ya. Mulai waktu keluar lembaran kedua terbuka. Lembaran kedua. Di dalam kertas itu saya lagi berdiri narik kambing. Mulai saya bawa kambing itu sampai potong itu kambing, lalu kupas itu kambing, lalu bakar itu dagingnya, lalu makan itu dagingnya, selesai makan dagingnya langsung hilang. Apakah itu kejadian yang pernah terjadi di bumi? Lalu ganti lagi. Mulai sejerat itu babi sampai ambil itu babi, lalu saya bakar itu babi, potong dagingnya, saya makan, selesai hilang. Tuhan memperlihatkan semua kejahatan saya waktu saya masih di kampung, di timur itu, saya curi binatang orang, Tuhan kasih keluar semua di situ. Wow. Iya, curi ayam gimana keluarga gitu loh. Rupanya memang firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengawasi yang baik dan yang jahat. Yeah. Mata Tuhan berada di segala penjuru untuk mengawasi yang baik dan yang jahat. Maka CCTV Tuhan itu udah dipantau langsung bagi umat-umat manusia ini. Apa yang kau buat? Padahal ini sudah kenal Tuhan. Tuhan memperlihatkan semua kejahatan saya kok. Iya. Lalu?
Akhirnya tiba-tiba hilang. Banyak banget dosa saya yang saya bikin itu. Lalu tiba-tiba saya langsung ngomong gini, Tuhan Yesus, ini kan dosa saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya melakukan kejahatan. Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lembaran yang ketiga lagi. Keluar lagi tulisan begitu banyak. Saya langsung ngomong, Tuhan Yesus, saya tahu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Baru ngomong kayak gini, tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembaran yang keempat. Baru terbuka begini, lalu terbuka begini. Yang lembaran keempat, tinggal kertas putih, nggak ada tulisan. Saya buka mata, langsung lihat begini. Buku ini hilang loh. Tapi anehnya gitu ya. Kalau di dalam surga, sekalipun kita tutup mata, kita bisa lihat keadaan semuanya itu. Tapi kalau di bumi, sekalipun tutup mata roh, mata kita saat tapi ini, bisa tahu apa yang terjadi. bisa tahu apa yang di depan kita. Tapi kalau sekarang kita tutup mata, nggak lihat apa-apa. Tapi kalau waktu kita meninggal, kalau kita tutup mata, kita bisa lihat tembus apa yang ada di sana. Nah itu Kayak Superman ya. iya, apa yang kita bisa lihat di sana dulu. Iya. Iya. Lalu Tiba-tiba apa yang terjadi dengan kertas putih terus? Saya buka mata begini, buku ini hilang. Lalu saya lihat ke sinar. Sinar tadi kan? Sinar itu tadinya itu melebihi matahari, dalam sekejap hilang. Tapi di tempat sinar itu, di sana hanya ada altar yang bulat. Ada mimbar yang bulat. Itu tingginya hampir 5 meter. Lalu ada tangga naik sampai di atas itu, mungkin takhta surga ya. Itu bagusnya banget, itu memang nggak bisa mungkin diukir lah. Kalau ada yang pintar, kalau dia membayangkan itu seperti apa, bisa diukir, mungkin bisa juga. Iya. Akhirnya Rosel langsung ngomong, ini kan tempat Tuhan Yesus. Ini takhta surga. Tiba-tiba ada suara ngomong gini, Domingus, pulang. Belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Suara ini waktu ketika dia ngomong ini, suara ini merdu lalu jauh banget itu. Rosel lihat ke samping kanan, rupanya Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Wow. Kau lihat Yesus menunggang kuda putih. Tiba-tiba Rosel langsung berdiri, Rosel langsung ngomong, ini Tuhan Yesus. Wow. Seperti apa wajahnya? Itu cahaya luar biasa, bentuk kepala kayak gini. Ya, kepalanya seperti manusia tapi cuma sinar. Lalu dia di atas kuda putih kan, kuda seperti kuda biasa juga. Lalu kuda itu dia tutup pakai kain putih, baru ada manik-maniknya begitu banyak, baguslah. Jadi menunjukkan kebesaran seorang raja gitu. Iya. Iya, terus kemudian. Rosel langsung lihat-lihat kayak gini, ini Tuhan Yesus. Badannya berubah jadi sinar, kuda putih berubah jadi sinar. Rosel langsung ngomong, Tuhan Yesus, saya mau balik. Waktu balik begini, tiba-tiba langsung Rosel dalam sekejap masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget gitu. Wow, balik lagi ke Dulos. Balik lagi ke tubuh. Wow. Nah, waktu Rosel masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Ingatan yang pertama, Tuhan Yesus, kenapa engkau pulangin saya? Kenapa saya nggak tinggal dalam rumahmu? Terus kau langsung berasa sakit ini? Itu belum perasaan sakit. Oke. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa saya tidak tinggal dalam rumah itu? Istana itu kan bagus buat saya. Kenapa saya pulang tinggal di kontrakan lagi ya? Dalam hati saat itu, dalam pikiran. Bisa mikir gitu ya? Tiba-tiba saya pikir, tadi kan bertemu dengan Tuhan Yesus, tadi bertemu dengan 5 malaikat, kenapa saya dipulangin? Pulang kok dalam sekejap. Lalu tiba-tiba langsung saya tutup mata kayak gini. Langsung di situ ada layar, seperti ada layar putih tergantung di langit begini. Tiba-tiba Rosel kan tutup mata gini kan, Rosel udah masuk nih. Tiba-tiba saya belum ngapa-ngapain, belum ada pikirannya yang lain. Tapi Rosel itu hanya dalam keadaan tutup mata, tapi ini ada tulisan di dalam layar ini, layar besar gitu, tulisan di kain putih besar gitu. Iya. Mulai dari awal kejadian itu tertulis semua. Saya ditangkap seperti apa tercatat semua di situ. Lalu saya mulai lihat-lihat begini, mulai masuk kembali. Semua tulisan itu masuk kembali. Oh, jadi kamu mengingat kembali. Nah, tuh tentang ini peristiwa tertulis. malam Jadi itu. kamu Nggak ingat, tapi ini tulisan ini Jadi tercatat kamu semua. ngerti apa yang terjadi karena baca tulisan ini. Nah, jadi saya sebenarnya kan secara manusia udah jadi bego. Ya, waktu hidup itu Rosel masuk dalam tubuh saya ini kan sebenarnya jadi bego, nggak ngapa-ngapain. Iya, iya. Tapi ketika tulisan di layar ini, di dalam kadang Rosel udah masuk, tapi kan saya tutup mata gini, tapi ada layar besar, kertas putih itu,
kain putih itu apa namanya tergantung di depan mata Rosaia begini, ya seperti di langit agak jauh gitu. Tapi tulisan itu kan bisa dibaca. Apa aja yang kamu baca? Mulai dari kesaksian yang saya kesaksian ini, Oke. itu tercatat semua. Oh. Tercatat semua di dalam layar ini. Lalu saya langsung bacanya nggak pelan-pelan gitu. Baru lihat begini, lihat begini, mulai satu kalimat masuk di pikiran. Ini satu paragraf masuk dalam pikiran. Masuk. Tiba-tiba langsung kain ini hilang dalam sekejap. Ya udah. Langsung saya tutup, langsung dalam keadaan udah ini. Langsung di situ yang mulai dari kesaksian dari awal sampai yang sekarang ini itu udah dalam sini. Tiba-tiba saya langsung ngomong, tapi kok haus ya? Waktu saya bilang haus, mulai rasa haus. Waktu saya bilang kok haus ya? Tapi baju saya ini basah. Lalu saya pegang begini, rupanya ada gumpalan darah besar-besar. Lalu saya masuk 3 gumpalan darah dalam mulut saya. Akhirnya setelan darah saya, tiba-tiba dan saya mulai tergoncang lagi gaya orang potong ayam gitulah. Ya waktu saya curi ayam kan, ayamnya mati juga begini dia. Akhirnya langsung saya bilang, ini kok badan saya tergoncang kayak gini. Tadi saya dipukul jam berapa ya? Usaha mau buka mata nggak bisa. Tapi ini kan, ini udah pecah, ini masih ada bekas nih. Wow. Lalu ini kan ada darah udah kering di mata saya. Nggak bisa buka mata juga untuk lihat apa-apa gitu. Tapi saya kepingin mau bangun, mau angkat kepala gini, mau bangun, mau jalan. Tiba-tiba kepala saya jatuh. Tiba-tiba kepala saya udah kayak gini. Loh Tuhan, lihat saya putus. Aduh. Lalu saya mulai tiba-tiba mau bangun udah kayak gini, nggak bisa lagi, udah saya tidur. Lalu saya berdoa. Waktu dalam keadaan tutup mata, saya berdoa. Lalu saya bilang, Tuhan gerakan orang supaya saya dibawa ke rumah sakit. Lalu ada yang datang, lalu dia ngomong gini, wih ada satu korban di sini. Karena lihat ada darah kan mengalir ya. Lalu orang itu dia menuju ke saya, rupanya waktu mereka bunuh saya, mereka buang saya di semak-semak. Mereka tutup saya pakai daun pisang. Lalu orang yang nolong saya itu, dia bersihin daun pisang itu, lalu dia sentar dari kaki sampai di rambut saya. Dia ngomong gini, wah ini orang Ambon yang meninggal. Dia sini orang Ambon, kamu tinggal di sini, saya cari polisi. Lalu dia pergi ke jalan sana cari polisi, datang lama banget itu. Inikah fotonya? Iya, waktu itu ini Kak, kamu yang tadi. Ini foto saya waktu pas saya diangkat. Lalu orang kedua datang lagi. Wah ini satu korban yang meninggal. Sini orang Batak. Kamu tinggal di sini. Pergi lagi cari polisi. Baru polisi datang. Angkat saya kayak foto ini nih. Ini angkat saya udah jam 3 pagi. Ini yang karena tugas kepolisian ini kan? Jadi waktu polisi datang rupanya bawa wartawan. Makanya difoto ya. Iya. Ini jam 3 udah baru ketemu dengan saya. Padahal saya dipotong dari jam 10. Jadi kamu waktu nunggu itu, nunggu bantuan datang, merasa sakit enggak setelah minum darah? Ini kan saraf-saraf kan udah putus. Akhirnya kan saya bilang gini, Tuhan, akhirnya dia udah selesai bersihin daun pisang, dia pergi. Tapi saya kepingin mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh. Lalu tiba-tiba saya langsung berteriak lagi, karena latangnya lama kan. Saya langsung berteriak lagi minta tolong. Tolong. Kamu bisa ngomong tuh? Tapi suara keluar dari sini. Tolong. Rupanya ini kan udah putus gitu. Jadi enggak bunyi. Baru saya tahu leher saya putus. Enggak bunyi tolong, bunyinya keluar gitu. dari sini. Coba kameranya diarahkan itu di lehernya itu. Jadi waktu saya berteriak, suara itu keluar dari sini. Tolong, suara nggak jelas. Wow. Keluar dari sini. Dari itu yang jahitan itu, yang tinggi itu. Itu. Tolong, keluar. Bernapas juga keluar. Kayak orang potong babi. Ya, kayak orang potong binatang, keluar dari situ. Ya udah, saya dalam hati aja. Akhirnya saya mulai berdoa. Akhirnya lalu mereka datang angkat saya kayak anjing, dibawalah ke jalan raya sampai jalan. Tapi kamu rasa sakit enggak? Enggak sakit. Enggak rasa sakit. Karena saraf-saraf kan semuanya putus. Yang ada cuma pikiran aja. Oh, karena ini saraf-saraf putus. Karena Tuhan aja kasih ingatan terus, doa gitu. Itu. Ya namanya itu tulang leher kan udah putus kan, saraf-saraf kan udah putus, cairan otak keluar, darah habis, gitu. Akhirnya tapi sampai jalan. Hidup. Jadi secara jurnal medis harusnya orang ini mati nih. Iya. Nggak mungkin hidup. Iya. Karena kan maksudnya orang kalau dibacok itu kan pembuluh darah besar nih. Itu kan darahnya terputus udah lepas semua, darahnya keluar semua tuh. Jadi hanya darah sedikit sekali dan itu secara maksudnya asupan oksigen ke otak udah nggak ada, harusnya memang benar cacat otak harusnya ya. Iya. Terus kemudian akhirnya udah sampai di jalan raya, mereka periksa KTP.
Nggak ada. Mereka berkata orang ini sudah meninggal. Tapi saya dengar, nggak bisa ngomong. Tapi dalam hati saya bilang, Tuhan Yesus, saya kan belum meninggal. Kamu nggak berusaha gerakin tangan gitu? Nggak bisa. Lemas? Karena saraf-saraf kan udah menggerakkan saraf-saraf itu semua kan putus. Jadi cuma tidak berdaya lah. Gitu. Akhirnya kan pikiran ini jalan terus. Tapi saya dalam hati aja, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya kan belum meninggal. Gerakan orang supaya saya dibawa ke rumah sakit. Supaya saya bisa berbicara gitu. Ternyata kan udah di jalan raya tuh. Lalu tiba-tiba ada satu bayangan masuk. Nah, waktu bayangan itu dia masuk, tiba-tiba berubah jadi sinar. Dia keluar, masuk. Tiba-tiba dia keluar, langsung tiba-tiba saya bisa berbicara. Oh, nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal Serama Dulos. Keluar suaranya? Suara langsung bukan keluar dari sini. Enggak ger-ger lagi berarti? Enggak keluar lagi di sini. Karena ada satu sinar, kan sinar kemuliaan Tuhan. Ini kekuatan Tuhan nih. Akhirnya langsung dia masuk, dia keluar lagi, langsung saya bisa ngomong seperti biasa. Terus orang-orang itu ngerti kamu ngomong apa? Akhirnya waktu saya ngomong, mereka masih itu kan itu di jalan jalan raya lah. Lalu mereka ngomong, "Loh, orang ini masih hidup. Orang ini masih hidup." Wah, dipotong dari jam 3. Dipotong dari jam berapa? Jam 3 pagi masih bicara. Dalam hati saya, Tuhan, saya dipotong jam 10 malam, jam 3 masih hidup ya. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam kemudian. 5 jam. Lalu sampai rumah sakit. Jarak kan dari Jalan Tugu, ya, dari Jalan Tugu menuju ke rumah sakit itu berapa menit? Bisa cek lah di Google Map-nya. Tugu di daerah Cilangkap. Iya, Cilangkap. Di rumah sakit mana? Menuju ke rumah sakit UKI. Perjalanan itu dari tempat itu, dari Cilangkap menuju ke rumah sakit, itu mobilnya lari dalam keadaan kecepatan tinggi. Kalau mobilnya bannya masuk ke dalam, naik di atas polisi tidur, itu saya ditaruh cuma di dalam mobil begitu, itu tergoncang, itu mati yang keberapa kali. Leher udah begini, udah gini gitu loh. Katanya nggak merasa sakit. Ya tapi udah begini. Tapi saat itu tiba-tiba waktu saya ditaruh begini kan, kalau bernapas lewat ini kan enak gitu kan. Kan waktu saya ditidurin itu kan lukanya itu tiba-tiba tadi lukanya kalau menganga gini bernapas agak enak. Nah, ketika waktu saya ditaruh di tempat tidur kan lukanya tertutup, itu saya nggak bisa bernapas. Nah, tiba-tiba waktu mobil itu naik di atas polisi tidur, tiba-tiba dia terangkat begini, leher saya begini lagi, akhirnya napas enak gitu. Dan di situ saya mulai berpikir, Tuhan, kenapa nggak ada yang lain bisa gendong saya supaya saya taruh di pangkuan mereka? Tahu-taunya di situ, waktu saya mulai berdoa, buka mata ya dalam mobil perjalanan menuju ke rumah sakit UKI, saya mau buka mata pun nggak bisa ini. Akhirnya saya pelan-pelan pekat ya, darah itu kan pekat. Pelan-pelan, tangan ini kan ini juga dipotong, ini hampir putus. Tapi tangan sebelah kanan ini mulai ada gerakan pelan-pelan gitu. Saya mulai pelan-pelan gosok mata gini kan, buka mata pertama warna gelap. Langsung saya berdoa, buka mata yang kedua kali agak berkunang-kunang mata saya. Buka mata yang ketiga kali seperti ada sinar, ada api yang muncul gitu ya. Saya bilang, Tuhan Yesus, dalam hati saya berdoa, Tuhan, apakah saya akan buta, Tuhan? Tolong saya, berikanlah, bukalah mata saya seperti biasa. Saya mau ngomong, Tuhan, siapa dalam mobil ini yang jaga saya? Saya mau ngomong, gendong saya aja, pangku saya, jangan tidurin saya seperti ini. Saya mau ngomong seperti itu. Tapi waktu buka mata yang keempat kali, mata saya terang, lalu saya lihat-lihat begini, nggak ada orang. Langganan First Media mulai 200 ribuan, bonus cashbacknya jutaan rupiah. Gratis biaya pemasangan. Yuk, langganan sekarang. Cuman taruh dia di lantai mobil ya. Itu bukan ambulan berarti ya? Bukan. Apakah mobil pickup atau mobil mobil apa itu ya? Nggak tahu juga sampai hari ini. Lalu saya buka mata yang kelima kali, ternyata malaikat yang tadi bawa saya ke alam roh itu, yang bawa saya ke surga itu, mereka masih jaga saya dalam mobil itu. Lima-limanya? Padahal udah lihat begini loh. Lima malaikat mereka itu. Malaikat penjagamu ya? Mereka lihat saya begini sambil bertawa. Saya bilang, kok nggak ada yang jaga saya? Tapi mereka tertawa begini. Dalam sekejap saya tutup mata, udah sampai rumah sakit UKI. Sudah diambil dari tempat tidur, lalu diambil dari mobil, taruh di atas tempat tidur, lalu didorong masuk dalam ruang ICU. Lalu saya ngomong, bapak saya mana? Bapak saya mana? Ada yang tanya, Dek, bapakmu siapa? Saya bilang, Pak Ruyandi. Pak Ruyandi itu kan pimpinan sekolah kami. Ruyandi Utasoy. Iya, lalu
Perawat mereka tanya, panggil, baru yang di sini, ini ada masiulernya putus. Ya pimpinan kami datang. Langsung dia ngomong, wah ini Domingus. Saya bilang, Bapak, doakan saya. Tidak mungkin saya meninggal. Saya sudah bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata bilang pulang, saya akan hidup lagi. Akhirnya pimpinan kami langsung berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan Jama. Sembuh, langsung masuk dalam ruang ICU. Nah itu, lalu masuk dalam ruang ICU. Lalu dokter sarafnya periksa. Selesai dia periksa, dokter sarafnya ngomong dengan pimpinan sekolah kan. Bilang, Pak Ruyandi, anak ini tidak mungkin hidup. Ini dua kemungkinan. Mati, kalau hidup, cacat seumur hidup. Wow, karena apa? Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua saraf-saraf tidak bisa disambung. Wow. Yang ketiga cairan otak udah keluar. Wow. Yang keempat darah habis. Dan ini sudah keracunan udara di luar. Lalu pimpinan kami berkata, udah dokter jahit aja. Kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Udah dokternya cuman jahit kulit. Tidak kasih bius, tidak kasih donor darah. Ini jahit kasar, kasih jahit karunggone ini. Jahit luarnya saja, maksudnya kulitnya saja disambung. Iya. Dalamnya enggak. Pokoknya kalau mati ya udah, masa saraf-saraf yang putus kayak rambut gak bisa disambung lah. Makanya yang tadi darah banyak itu, ya itu kan yang hitam itu cairan otak itu. Karena menurut ilmu kedokteran kalau cairan otak satu tetes aja keluar, mati. Itu. Makanya mereka tujuan. Karena kamu juga dipukul pakai balok berkali-kali ya. Iya. Aduh Tuhan. Akhirnya ya udah. Lalu dalam ruang ICU. Ini mungkin ada fotonya dalam ruang ICU itu. Itu dalam ruang ICU langsung selesai dijahit langsung diikat. Gitu. Diikat apanya? Oh, diikat diikat. Oh, mungkin. leher Ya, kayak itu, penyangga leher ya. Ya, ada fotonya nanti di sana. Lalu mereka ikat. 4 hari kemudian, saya dalam keadaan kritis dalam ruang ICU, mati. Yang kedua kali dalam ruang ICU. Mati. Kritis kenapa? Infeksi. Infeksi. Dokter berkata, Domingus meninggal. Bawa dia ke ruang mayat. Tapi sebelum dia bawa kan, Rosa udah pergi kan. Lalu apa yang kamu alami? Kamu check out untuk yang kedua kalinya? Yang kedua kali. Lalu Rosa udah keluar yang kedua kali, udah jalan di alam roh. Yang tadi kan gelap. Tiba-tiba Rosa keluar udah jalan. Tapi tiba-tiba di situ kan ada, saya nggak lihat apa-apa lagi di situ. Akhirnya Rosa udah pergi sekitar 4 kilo. Jalan aja, jalan seperti biasa. Bareng malaikat atau tidak? Tapi waktu Rosa keluar yang pertama, kan gelap. Rosa keluar yang kedua kali ada terang. Oh, udah nggak di gelap alam roh lagi. itu terang. Ternyata sampai hari ini saya mau katakan bahwa di alam roh itu di mana ada Tuhan Yesus ada, pasti kita ketemu. Di situ ada terang. Amin. Kalau di dalam roh ada terang, berarti di situ ada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, saya ulang sebentar. Jadi pada waktu kematian kedua di rumah sakit ini, apakah keluar dengan kondisi yang sama atau enggak? Yang tadi Rosa tiba-tiba keluar, langsung tiba-tiba keluar gitu. Tiba-tiba terangkat dari tubuh, langsung keluar. Melihat jasadnya ini, maksudnya. Lihat begini ada di tempat tidur. Enggak posisi start mau lari lagi. Enggak lagi. Rosa langsung keluar dari tubuh seperti biasa, lihat tubuh tertinggal, ya udah langsung jalan. Oh, kayak sudah tahu jalannya kemana ya. Jadi nggak lagi dijemput malaikat juga? Nggak ada malaikat. Langsung Rosa berjalan, langsung keluar ada terang. Rupanya di situ ada Tuhan Yesus. Ya, lalu terus tiba-tiba Tuhan Yesus langsung berteriak, balik. Lihat begini, Tuhan Yesus berdiri segumpalan awan. Rosa sambil lihat gini. Jadi seperti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ya, bahwa Tuhan Yesus menunggang kuda putih itu ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama tadi. Ya? Yang kedua, Rosa berjalan dalam terang itu, rupanya dia ada di sana. Dia di atas bukan awan. malaikat, tapi dia sendiri. Nah itu, dia sendiri ada di dalam roh itu. Suruh balik lagi. Akhirnya dia berteriak, balik. Rosa lihat kayak gini, langsung Tuhan Yesus berdiri segumpalan awan. Rosa lihat dia hampir 5 menit lah. Rosa berdiri nggak bisa jalan lagi. Tiba-tiba ada segumpalan awan datang dari sana, mulai turun menutupin kepala Tuhan Yesus, menutupin. Tiba-tiba Rosa dalam sekejap balik begini, sudah berdiri di depan pintu kamar di rumah sakit. Akhirnya Rosa berdiri di depan pintu. Lalu ada perawat satu dari sini, kan ada pintu sini. Perawat satu dari sini, dia datang langsung dia buka pintu. Rosa langsung ikut dia. Tapi dia nggak lihat Rosa lah. Iya. Ini apakah jasad kamu udah ditutup kain atau belum? Belum, masih mereka belum, saya belum lihat. Jadi mereka ikut dulu. Mereka belum tahu kalau kamu mati. Akhirnya Rosaya itu menuju ke tempat tidur. Nah, waktu Rosaya melihat menuju ke tempat tidur, Rosaya itu melihat dua perawat di situ, yang satu pakai alat pemacu jantung. Oke. Mereka strong.
Ya. Nah, Rosa saya melihat kayak gini. 7 kali kemudian mereka angkat alat pemacu jantung itu. Rosa langsung naik di tempat tidur. Rosa masuk dalam tubuh saya. Tiba-tiba kaget. Waktu kaget, leher saya ini bunyi. Krak, kayak orang buat tangan. Krak, 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 krak. Loh, leher saya kok bunyi ya? Tiba-tiba saya goyang kepala gini. Loh, kok enak banget ya? Leher saya kok tersambung lagi. Suster, buka. Susternya ada di situ, lihat. Iya, mereka di situ kan. Suster, coba buka ikatan di leher saya. Ketika suster buka penahan di leher saya yang tadi fotonya mungkin nanti ditampilin. Nah, ketika susternya buka penahan di leher saya itu, buka alat itu, leher saya langsung tersambung lagi. Dan situ saya lapar. Wow. Sudah 4 hari nggak makan kan? Selesai makan, turun jalan-jalan sampai pagi. Serius? Nah, iya benar. Jam berapa itu waktu sadar? Itu udah jam 11 setengah 12 lah. Jam 12 malam itu. Hari keempat kau langsung sembuh Iya, total? hari keempat pas malam Sabtu malam itu. Lalu ada sepupu saya kan jaga di sini, jaga saya di situ. Iya. Tapi saat itu memang ada abang saya yang jaga. Kakak saya jaga saya di situ. Dia yang jaga, lalu tiba-tiba dia ada suster kan langsung ngomong, "Mana keluarga Domingus?" Iya. Ini Domingus udah dipanggil sama Tuhan. Kakak saya langsung ngomong, "Ini saya kakaknya." Oh, berarti sudah dinyatakan meninggal oleh dokter ya? Oleh suster waktu itu. Sebelum dikejut? Iya, dia udah selesai itu kan udah angkat untuk 7 kali kemudian kan. Oke. Sebelum Rosa pulang gitu. Karena mereka bilang Domingus udah meninggal. Kakak saya tahu saya meninggal, dia juga akhirnya dia pingsan. Lalu saat itu pun dia dirawat di rumah sakit UKI. Nah, ketika Rosa masuk kembali dalam tubuh saya, langsung saya bangun, saya lapar, saya minta makan. Susternya nggak kaget? Ya kaget, makanya saat itu puji Tuhan ada teman yang satu yang di situ ada yang bertobat gitu. Wow. Pas saya sembuh itu ada suster di situ katanya ada yang bertobat lah. Tapi saya nggak mau persoalkan itu kan dia ajak lah. Iya, iya. Untungnya waktu itu belum didorong ke kamar mayat ya. Itu kan itu rencanakan mereka gitu. Tapi karena ada di situ akhirnya saya masuk lagi. Lalu terus saya masuk kaget begini, leher saya tersambung lagi. Lalu mereka buka ikatan di leher saya. Langsung saya lapar, saya minta makan. Udah jalan-jalan sampai pagi. Besoknya hari Minggu. Jalan-jalan sama sepupu saya, nuntut saya. Ya. Jalan-jalan kemana? Jalan keluar untuk cari abang saya. Maksudnya di dalam kompleks rumah sakit? Dalam rumah sakit. Tapi masih bawa infus gitu? Nggak ada. Udah cabut semua. Wow. Nah itu. Sembuh total langsung? Sembuh total saat itu. Kau nggak ada rasa sakit? Nggak ada sakit lagi. Akhirnya saya kan jalan kan masih melayang-layang. Tapi sebelum saya keluar. Gimana? Pening-pening kepalanya? Enggak, jalan itu kan seperti ini kan cairan semua kan habis ya. Iya, cairan tubuh. Jadi jalan juga masih enteng lah badannya. Iya, jalan juga masih pusing-pusing lah. Masih gitu. pening-pening gitu ya. Tapi ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup saya. Iya. Akhirnya menuju gua stafel dulu pertama. Saya lihat di sini juga masih banyak darah gini kan nempel-nempel gitu. Sambil darah mulai gosok-gosok karena nggak mandi saat itu kan 4 hari itu. Maksudnya kau bilas? Iya, saya bilas-bilas segitu. Lalu selesai keluar dilap. Lalu badan saya masih saat itu hari keempat masih bau darah gitu. Lalu saya tanya ini sepupu saya, mana kakak Habel di mana? Bilang oh dia lagi urus orang. Padahal dia lagi dirawat. Enggak, saya mau ketemu sama dia. Akhirnya besoknya hari Minggu jam 8, yang pertama saya ketemu sama Dokter Tobing. Dokter Tobing ini kan udah meninggal. Lalu tiba-tiba dia kata, Domingus hidup. Dokter saya mau pulang, kamu ada keluarga di Jakarta? Saya bilang nggak ada keluarga, udah kamu tinggal di sini aja. Sekolah kamu sudah dibakar sama orang. Maksudnya suruh nginep di rumah sakit dulu? Iya, tinggal di situ. Tiba-tiba ada dokter sarafnya yang jahit saya, dia datang. Lalu dia bilang, Domingus kok bisa jalan? Saya bilang, dokter saya mau pulang. Kamu ada keluarga? Saya bilang nggak ada keluarga. Akhirnya dokter Tobing, coba sekarang saya tes. Dia cubit, sakitnya enggak? Enggak. Cubit belakang, sakitnya enggak? Enggak. Cubit begini, sakitnya enggak? Enggak. Loh, ini saraf-saraf sebagian belum tersambung. Karena kamu belum merasa sakit ya? Akhirnya dia ngomong, mana teman-teman kamu? Tim doa. Lalu teman saya, tim doa di situ kan namanya Gideon, mahasiswa saat sekarang dia udah jadi pendeta juga. Lalu dia bilang, ini saya teman pendoanya. Akhirnya dia berdisiplin, tumpah tangan. Dia tumpah tangan dalam nama Yesus. Tiba-tiba ada yang mengalir dari atas, turun mengalir. Tiba-tiba dia mengalir, seperti ada yang mengalir, seperti sesuatu lah yang menarik lah, mengalir dalam dari atas kepala, tiba-tiba mengalir ke bawah. Lalu tiba-tiba seperti ada yang bergerak, tiba-tiba langsung tersambung. Wow. Nah, tiba-tiba saraf-saraf yang putus kan merengaging semua ya.
Tiba-tiba mulai saraf, tiba-tiba mulai berjalan. Seperti ada sesuatu yang berjalan. Tiba-tiba tersambung begini, lalu seperti ada air yang mengalir dalam tubuh saya. Dalam sekejap itu, dalam nama Yesus, tiba-tiba barang saya ini mulai tergoncang, mulai ada damai, ada sukacita, ada jamahan Tuhan. Satu waktu didoakan itu lagi. Lalu selesai amin, dokternya jahit. Dokternya cubit. Dokter bedah. Iya. Nah, dokter bedanya cubit. Sakit enggak? Saya bilang sakit. Sakit enggak? Sakit. Puji Tuhan, ini mujizat yang kedua kali terjadi. Mulai saat itu sudah sembuh total sampai hari ini. Haleluya. Nah, akhirnya dokternya ngomong, anak ini kalau dihidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Anak ini kalau dihidup mungkin lumpuh total. Tapi sampai detik ini, mana lumpuhnya, mana begonya. Wow. Enggak ada gitu. Dan Tuhan Kasih dipermuliakan. karunia 4 hari sembuh total. Pernah nggak Domingus di MRI atau CT scan setelah itu untuk dicek kondisi kesehatannya selama hari itu sampai dengan hari ini, pernah nggak? Atau kondisi otaknya, karena kan cairannya udah keluar semua tuh. Akhirnya berapa 1 tahun kemudian ada konferensi dokter-dokter 2000 dokter di Brisbane. Ya. Lalu utusan dokter-dokter 5 dokter bawa saya ke Brisbane untuk teliti leher saya. Kamu dibawa ke Brisbane? Dibawa ke sana. Dijadikan Terus? ini. Ternyata sampai di sana bukan cuma saya. Bahan studi. Studi untuk mempelajarin ini. Ternyata bukan cuma saya. Ternyata ada 5 orang, tambah saya 5 orang yang mati hidup lagi dengan kasus yang berbeda. Dari Itu. Indonesia kah atau dari negara lain atau dari Saya Tulus juga? mewakili Indonesia. Ada yang satu dari Afrika, ada satu dari Korea, ada satu dari mana itu saat itu. Mereka mati hidup lagi. Wow. Mereka teliti dokter-dokter ini. Sehingga kesimpulan dari dokter-dokter ahli ini, mereka berkata bahwa kedokteran tidak bisa menjawab hal ini. Wow. Ilmu kedokteran, obat kedokteran tidak bisa menjawab orang-orang ini lagi. Wow. Yang sanggup menolong orang-orang ini hanya Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Wow. Di situ loh, Puji Tuhan. keputusan Mereka- dari 2.000 dokter ahli itu. Emang itu semua mereka agama Kristen? Orang Kristen? Nggak tahu juga, pokoknya diundang mereka teliti lah. Tapi kesimpulannya hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan Ya, ada ini. yang berbicara gitu, berbicara di depan forum itu. Karena ada satu dokter yang dari Filipina, dia dokter THT, dia juga bersaksi. Dokter HT, tapi dia bisa operasi jantung. Tuhan yang berbicara. Iya. Selesai operasi, sembuh. Wow. Jadi memang Tuhan izinkan kondisi itu terjadi untuk kamu secara pribadi alami, supaya kamu bisa menjadi saksi ya, untuk bisa mengatakan sebenarnya apa yang menjadi yang ada di dalam kehidupan, di dalam kematian itu tadi ya. Dan melihat kemuliaan Tuhan secara, mungkin yang kamu lihat belum semua kali, baru sekelumit sedikit kali. Ya kan cuma sebentar. Iya, makanya itu. Ya, memang rencana dari Tuhan itu hanya membawa satu hadirat Tuhan aja, tempat pujian penyembahan itu. Nah, oke, sekarang dalam waktu yang tersisa nih, saya punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu terhadap orang-orang yang melakukan hal itu terhadap kamu, gitu? Jadi selesai peristiwa itu, sesudah sehat kita kuliah lagi. Lalu situ kamu kan kuliah lagi? Ya, kuliah lagi. Gak trauma? Enggak trauma. Akhirnya di situ pimpinan kami selalu tekankan, ya, jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan dendam dalam hati kamu terhadap orang sekalipun kita dibunuh, ya. Sekalipun kamu dibunuh, jangan simpan dendam, karena itu akan membuat kamu trauma terhadap masalah ke depan, gitu. Bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Itu yang kita pegang. Akhirnya sekalipun saya dipotong seperti itu, saya nggak sakit hati. Saya tidak dendam dengan orang. Saya hanya berdoa, Tuhan ampunilah orang yang sudah membunuh saya. Biarlah satu saat Tuhan tangkap dia. Biarlah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Saulus menjadi Paulus ya? Iya. Oke. Di antara mahasiswa-mahasiswa tadi itu 337, berapa orang yang mati? Hanya satu, Sariman. Dan ini yang fotonya. Kalau ya inilah yang mati nih. Ini fotonya. Dia mati karena? Ya ini belah ini dibelah ini, lehernya udah banyak gitu ya. Ini udah banyak di itu. Apakah kamu melihat jasad Sariman waktu itu? Sempat melihat? Enggak ini. Enggak tahu. Yang luka-luka parah ada berapa orang?
Ini kita luka-luka parah ini sebenarnya saya, Sariman, sama Yakob, sama yang lain-lain lah. Yakob kayak ini, yang Yakob ini. kayak apa? Ini Yakob yang ini, saya keluar sama dia. Ini yang dipacok. Ini juga dipotong ini. Iya, ini yang dipotong. Ini luka-luka, ini teman-teman yang luka-luka ini. Ya. Tapi yang mahasiswa apakah ada yang menjadi korban perkosaan atau apa? Nah Mahasiswa. itu sampai hari ini belum ini. Itu. Belum tahu. Belum tahu. Ya, tapi maksudnya mereka berhasil kabur semua yang mahasiswi. Semua mahasiswa lari selamatkan diri masing-masing. jumlah murid 330 itu apakah akhirnya lengkap hanya berkurang 1 orang atau? Ya hanya satu ini Ya, yang meninggal kan. Berarti semua Ketika balik kuliah, mereka semua balik kuliah semua lagi. balik kuliah. Ya balik kuliah lagi. Lengkap. Semuanya. Tapi lengkap. ada yang apa namanya trauma, mereka pindah ke sekolah Alkitab lain. Oh. Ya ini teman saya, ya Wow. namanya Yakob, saya keluar sama dia. Ya, ya. Jadi kamu setelah balik kuliah lagi, ini ya seperti Ya ini teman-teman wanita yang dipotong. Ya. Dan berarti apakah Domingus sudah memaafkan orang-orang ini? Ya kita sudah melepaskan pengampunan, memaafkanlah. Sudah melepaskan Sudah. pengampunan. Oke, Makanya pertanyaan. saya nggak trauma kan. Ya, puji Kalau saya Tuhan. masih simpan sakit hati terhadap orang-orang itu, mungkin saya trauma, nggak kemanapun saya takut gitu. Betul. Yang kedua, apakah kemudian kepolisian mengusut kasus ini atau tidak? Nah setelah pelaku-pelakunya sudah ditangkap. Ditangkap akhirnya? Ditangkap, lalu Ya. kami yang korban ini diminta ke Polda untuk bersaksi, Betul. keterangan. Hmm. Nah, akhirnya pelaku-pelaku memang ditangkap setelah disidangkan bahwa ini melanggar ketertiban umum, ini kriminal, ya dibebaskan sampai hari ini. Oh, mereka di penjara? Nggak di penjara, Hanya divonis tapi tidak di nggak di penjara? penjara. Melanggar ketertiban gimana? Hanya ketertiban. Membunuh Ketertiban kok? umum. Membunuh orang? Ya, ya udahlah. Ngapain kita berdebatkan? Biar kami berurusan sama Tuhan. Iya. Ya. Oh, oke. Baik. Nah, kemudian berikutnya ini yang sangat penting. Apakah dampak dari apa yang Domingus alami? Saya tahu bahwa kamu sekarang menjadi seorang hamba Tuhan ya. Iya. Bahkan menjadi seorang gembala sekarang ya. Iya. Dan bahkan sudah keliling ke banyak negara sekarang. Berapa negara yang sekarang udah kamu pernah? Ada 12 negara yang sesudah kunjungin. Mana aja? Tapi untuk kesaksian saya ini sudah di seluruh negara di bumi ini, kesaksian saya sudah dipakai sama di gereja-gereja, karena saya bergabung sama di Gideon Internasional yang bagi Alkitab Pers itu. Bagi Alkitab di hotel-hotel. Karena ya. saya juga pertama kali saya SD, Alkitab satu-satunya di kampung saya itu, Alkitab satu-satunya di rumah kami di kampung saya itu Alkitab dari di Gideon Dari Gideon. Internasional. Wow, luar biasa. Nah sehingga lewat Alkitab itulah yang menuntut saya untuk saya bisa sekolah Alkitab itu. Ya. Itu. Nah, ke negara tadi 12 negara kemana aja? Nah itu ya udah ke Malaysia, Hong Kong, ke Singapura, ke Macau, ya langsung ke Belanda, ke Jerman, ya kalau langsung ke Jepang lagi, habis ke mana lagi, habis ke Australia, lalu ke ya di tetangga kita Timor Leste berkali-kali saya masuk. Ya. Lalu kemana lagi itu kita ke Israel juga. Iya. Nah, di sana juga ketemu sama orang-orang Gideon juga ya. Iya, ke Amerika juga. Iya. Amerika Serikat juga. Amerika. Wow. Tapi kalau di Amerika semua state saya udah masuk kok. Wow. 50 state itu ke Alaska juga Saya Pak? masuk semua Wow. di situ. Iya. Pelayanan di sana. Supaya setiap orang percaya kepada Yesus jangan takut mengenai kematian. Oke. Karena di balik kematian ada kehidupan. Amin. Jadi pesannya itu ya. Pesannya itu. Karena setiap orang pasti akan meninggal. Ya. Tapi kalau kita yang percaya kepada Yesus, ngapain takut mengenai kematian? Betul. Tuhan Yesus masih sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Amin. Iya. Kalau kita mencari Dia, pasti ketemu sama Dia. Haleluya. Amin. Tapi kalau nggak pernah mencari Dia, mana kita mau ketemu sama Dia? Iya. Ada nggak orang yang setelah mendengar kisah ini mereka masih memilih untuk tidak percaya, bahkan mungkin mencibir bahwa kamu berbohong? Ada yang juga begitu. Ada yang juga nggak percaya. Ada yang nggak percaya bahwa saya dibunuh. Gitu. Terus kemudian? Nggak apa-apalah, ya kan? Tapi api yang saya bagikan itu, api yang Tuhan taruh dalam hidup saya ini, itu yang saya bagikan buat hidupmu. Satu saat engkau akan pulang. Kalau engkau terima itu, maka engkau akan juga mengenal Dia secara pribadi. Wow. Bapak Abraham sudah ngomong, sekalipun Tuhan membangkitkan orang mati di bumi itu pun, mereka lihat orang mati itu aja hidup lagi, mereka nggak percaya kok. Nah, Iya. apalagi saya bersaksi kayak gini. Tapi dampaknya sampai hari ini,
banyak orang diberkati sama Tuhan. Ya. Dampaknya sampai hari ini, banyak orang diberkati sama Tuhan. Ya, bisa sampai hari menguatkan. ini saya bisa jalan, bahwa ketika kita mendoakan yang sakit aja disembuhkan, ketika kita mendoakan yang macam-macam juga Tuhan campur tangan. Puji Tuhan. Karena Tuhan itu selalu memperlengkapi kita, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan yang sebagai guru untuk pergi melayani Dia dengan kuasa, supaya orang melihat bahwa aku masih berkuasa kok. Waktu kejadian itu Domingus usianya 19 tahun. 19 tahun. Hari ini Domingus usianya berapa? Sudah 42 tahun. Puji Tuhan ya. 42 Ya. tahun. Bahkan sudah menikah sekarang ya. Sudah menikah. Berapa orang anak sekarang? 2 anak. Satu umur berapa mereka? 13 tahun, yang satu 9 tahun. Wow. Ya. Ya. Kalau kamu ceritakan nih kepada anak-anak kamu, apa reaksi mereka? Kan yang 13 tahun udah cukup besar ya untuk Ya, kalau- apa reaksi mereka? Kalau untuk anak-anak, ya mereka ini udah semangat gitu, bahwa kita punya Tuhan hebat gitu ya. Tuhan Yesus bisa sembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Jadi mereka senang, bahwa saya punya Bapa hebat kok. Saya punya Yesus yang luar biasa. Nah itu. Di dalam kehidupan kan kadang-kadang walaupun kita sering mendengar kesaksian dan ada satu kesaksian yang spektakuler seperti ini, kadang-kadang sebagai manusia kadang-kadang kita juga tetap aja menjadi goyah iman. Ya. Atau bimbang, atau menjadi tidak percaya karena pergumulan yang sangat berat. Nah, boleh nggak berikan satu kata-kata kekuatan atau penguatan bagi kami yang kadang-kadang goyah nih? Ya, apa yang boleh Dominus katakan, mungkin karena masalah pernikahan mereka, mungkin masalah kesehatan yang hari ini mungkin mereka sakit nggak sembuh-sembuh, atau mungkin mereka bangkrut di dalam hal keuangan gitu, dan sehingga mereka ini aku nggak percaya lagi deh, aku nggak tahu apa Tuhan akan bekerja untuk aku atau nggak gitu. Silakan. Baik. Siapa yang menonton kesaksian ini, pasti ada iman timbul dalam hati mereka. Amin. Percaya sama Yesus. Buka hati, berdoa sungguh-sungguh, panggil Dia, engkau berlutut, panggil Dia. Sekalipun kita punya pergumulan, punya persoalan, sakit penyakit, bahwa Dia ingin menolong kita. Ini tulang leher putus saja Tuhan sambung. Amin. Saraf-saraf putus saja Tuhan sambung lagi. Cairan otak keluar aja Tuhan kasih cairan otak yang baru. Amin. Darah yang habis juga kasih darah yang baru kok. Amin. Apalagi cuma masalah kita ini di depan mata aja. Itu kecil dibagi Tuhan kok. Puji Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan jawaban doa-doa kita? Ya setialah kepada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Amin. Amin. Ada satu ayat juga, bahwa Tuhan itu sudah berkata, sudah 2000 tahun yang lalu di dalam Yesaya 48 ayat 16 dia berkata gini, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dulu aku berkata tidak pernah sembunyi-sembunyi. Ketika hal itu terjadi, aku ada di situ. Jadi dari dulu itu Tuhan sudah berkata bahwa ketika kita punya masalah, Dia ada di situ. Berarti kita harus datang kepada Dia. Betul. Ketika kita tidak berdaya, jangan ke tempat lain. Cari Dia dulu. Dia ada di situ Ya. untuk menolong kita. Ketika kita sakit, panggil Dia. Dia dokter, Dia segala dokter. Dia Amen. sanggup untuk menolong hidup kita. Makanya banyak mujizat di mana-mana. Hari-hari ini hamba Tuhan KKR di mana-mana, tumpang tangan, ada yang sembuh, yang lumpuh berjalan, yang bukan hamba Tuhan yang punya kuasa. Tuhan Yesus itulah yang sanggup, yang langsung kok. Dia Tuhan Yesus hanya mensalurkan kuasa itu lewat hamba-hamba Tuhan, tinggal tumpang tangan aja. Karena imanmu engkau sembuh. Karena imanmu engkau diberkati sama Tuhan. Amen. Karena imanmu pekerjaanmu diberkati Tuhan. Karena imanmu anak-anakmu akan berhasil. Amin. Karena semua karena iman. Tapi kalau kita nggak beriman sungguh-sungguh kepada Dia, bagaimana kita mau menikmati itu? Bagaimana kita mau sembuh? Maka selama pelayanan Yesus di bumi, dari melayani di kota, turun ke desa-desa, maka Dia selalu berkata, karena imanmu engkau disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Iya. Percaya dulu, ya kan? Tapi kalau kita ragu-ragu, ya Dia juga bilang, aku nggak perlu dengan orang ini kok. Iya. Harus benar-benar percaya kepada Dia sepenuhnya, percaya kepadanya. Amin. Jadi percaya sepenuhnya ya. Ya Terima seperti kasih. anak Yes. sama orang tua kan, kita seperti saya sebagai anak sama bapak saya. Ya. Bapak saya ini dia juga istilahnya
dia bisa panjat ke pohon yang besar, dia bisa ambil madu di atas pohon besar. Saya percaya dia pasti dia tolong selamat, karena dia sudah jaga-jaga dia. Saya percaya dia. Tapi kalau dia orang yang baru bilang, saya bisa panjat, ya saya nggak percaya dong, pertengahan jalan bisa jatuh. Ya. Tapi kalau percaya benar-benar kepada dia, sumber kehidupan itu, maka saya akan percaya, di dalam Yesus tidak ada mustahil. Dia sanggup menolong yang terbaik. Karena dalam Yesus ada mujizat. Dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam Yesus pasti ada sumber kehidupan yang kekal. Yang penting dalam Yesus kita tetap percaya. Pengabdian harus sungguh-sungguh. Amen. Ya, ngapain harus dipertentangkan gitu tuh kan? Terima kasih Pak Domingus. Kami sangat diberkati. Dan semoga dari apa yang sudah diceritakan ini akan menjadi kekuatan buat banyak orang. Puji Tuhan. Yuk. Ya. Pemirsa, sebelum kita tutup siaran hari ini, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, orang tua saya sudah berbaikan dan ibu saya sudah kembali ke rumah. Sebelumnya orang tua saya bertengkar sampai ibu saya pergi meninggalkan rumah. Sampai saya bingung harus berbuat apa. Tapi sekarang mereka sudah baik. Terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pemirsa, masih adakah di antara pemirsa memerlukan bantuan konseling atau doa? Hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Saya akan tutup hanya dengan membaca 3 ayat ini saja. Kemudian kita akan berdoa. Ini penting sekali. Ini juga sebagai summary dari apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Domingus ya. Jadi di Lukas 16 ayat 29 sampai dengan 31 di sini tercatat dalam firman Tuhan, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Mari pemirsa sekalian, kita percaya bahwa Domingus hari ini dikirim oleh Tuhan untuk berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Ya, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Tadi dikatakan bahwa keselamatan sudah diberikan kepada setiap manusia. Nah, apakah Anda memilih untuk percaya atau tidak? Tidak ada orang yang lain yang dapat mempengaruhi, kecuali hari ini Anda boleh membuat keputusan. Nah, sebagai penutup juga ada sebuah buku, Bangkit dari Kematian. Ini di sini bukunya ini berisi tentang semua tadi yang dikisahkan, beserta dengan foto-foto, ya, bahkan ada banyak surat kabar yang pada zaman itu mengulas kisah-kisahnya, ya, bagaimana sekolah Alkitab itu benar-benar diserang, dibakar, bagaimana kematian itu benar-benar terjadi, dan bahkan dokter mengkonfirmasi akan hal itu. Jadi ada banyak sekali. Pada zaman ini kita hidup pada suatu zaman saya sebutkan yaitu kelimpahan daripada resources ini. Pak Domingus, ini kalau orang mau beli, hubungin di mana nih? Ya mungkin langsung aja, ada HP saya. Ya, nanti mungkin saya bisa dapatkan melalui. Kalau memang kamu mau beli, Anda bisa dapatkan melalui hubungi kami. Nanti kami akan salurkan kepada Pak Domingus ya. Jadi keputusan ada di tangan Anda. Sebagai penutup, saya mau mengajak Anda bukan cuma berdoa, tetapi kalau selama ini Anda belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk kita gunakan kesempatan ini untuk membuka hati kita, pikiran kita, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kejadian yang Kau izinkan terhadap kehidupan Domingus bersama dengan semua teman-teman mahasiswa yang ada pada waktu itu. Kami percaya firman-Mu mengatakan tidak ada satupun kejadian yang terjadi pada kehidupan kami yang tidak atas seizin-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami juga bersyukur bahwa apa yang mereka alami Tuhan, kesakitan mereka, pertumpahan darah mereka menjadi satu bahan bakar yang luar biasa sehingga revival terjadi di tanah kami. Terima kasih Tuhan. Mari pemirsa sekalian, apabila engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari titipkan saya. Berdoa bersama dengan saya. Katakan gini, katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku bertobat. Aku mau membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamatku. Ampuni aku
Ampuni aku. Aku mau bertobat dari semua kesalahanku, dari kehidupanku yang tidak baik. Hari ini aku mendengar bahwa Engkau mengampuni dosa. Ampuni aku. Ampuni aku, Tuhan. Aku benar-benar mau bertobat. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terima kasih Tuhan. Aku terima Engkau. Aku terima Engkau dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Amin.